Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Deswita. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deswita Anggriana, NIM 20231003, jurusan akuntansi, mata kuliah seminar akuntansi keuangan dengan dosen pembimbing Bapak Febriandi Ananda, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Menuju Kerangka Kerja Multilevel yang Koheren untuk Akuntansi Sumber Daya. Sumber daya alam adalah sumber utama dari semua barang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti makanan, energi, air. Dengan populasi dunia mencapai 7 miliar orang, data dari USCB tahun 2013 dan terus ke atas, dan standar hidup secara keseluruhan meningkat. Ada tak pelak lagi peningkatan konsumsi alam sumber daya. Kelangkaan sumber daya juga menyebabkan beberapa harga komoditas naik secara signifikan. Menipisnya bahan bakar fosil akan berkontribusi pada kenaikan harga energi. Kramer tahun 2005. Selain itu, penggunaan yang tidak efisien dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan berdampak buruk pada lingkungan lokal dan berkontribusi pada perubahan iklim, menurut Alward tahun 2011. Teori yang terdapat di artikel ini, menurut Liao tahun 2012, mengatakan bahwa kebutuhan untuk analisis bertingkat untuk akuntansi sumber daya berdasarkan efisiensi dan dengan pendekatan pada batas sistem sebagai lawan dari analisis sempit difokuskan pada proses individu yang mungkin bergeser. Konsumsi sumber daya berdampak pada bagian lain dari rantai nilai produk atau layanan. Rocco et al. Tahun 2013 mengatakan untuk mengatasi kekurangan di atas dengan mengusulkan kerangka kerja yang koheren untuk akuntansi sumber daya secara konseptual, kerangka kerja yang mengartikulasikan aspek-aspek utama seperti batas sistem, jenis aliran, dan proses prinsip untuk menentukan konsumsi sumber daya untuk menghindari ambiguitas dan penghitungan ganda, dan berbagai tingkat analisis akan disajikan. Kasus yang terdapat di artikel ini: 1. Kerangka kerja konseptual untuk mencirikan suatu sistem. 2. Struktur bertingkat yang mendukung pengembangan perhitungan sumber daya yang koheren dan transparan. 3. Perumusan aljabar akuntansi sumber daya untuk kuantitatif. Penilaian konsumsi sumber daya di berbagai tingkat. Sampel yang terdapat di artikel: pabrik tipikal dengan kapasitas 50.000 ton etanol per tahun untuk penyediaan energi khususnya sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pereira dan Ortega tahun 2010 di Brazil, salah satu penghasil etanol terbesar di dunia. Pembahasan yang terdapat di artikel ini: aljabar akuntansi sumber daya mengikuti kerangka konseptual untuk akuntansi sumber daya. Penilaian kuantitatif konsumsi sumber daya di setiap tingkatan diusulkan di bagian ini. Persamaan akuntansi sumber daya umum yang dapat ditetapkan ke setiap level sistem dapat dinyatakan sebagai: dalam persamaan, konsumsi sumber daya dinyatakan dalam bentuk dari eksersi. Produksi etanol pada proses antar tingkat dengan pertukaran dan arus daur ulang di tingkat antar proses, sinergi atau berbagai jenis proses, termasuk proses heterogen seperti proses ekologi dan teknologi, bisa diselidiki dan dampak keseluruhannya terhadap konsumsi sumber daya. Kesimpulan yang terdapat di artikel ini: penerapan akuntansi sumber daya bertingkat yang diusulkan kerangka kerja studi kasus ini tentang produksi dan konsumsi etanol dari tebu terbukti berguna dalam menggambarkan caranya kerangka kerja dapat membantu menilai efek penuh pada efisiensi sumber daya keputusan desain di semua tingkatan, memungkinkan eksploitasi untuk menemukan pilihan paling efisien. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.